Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para penuntut ilmu, para thalabul ilm, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan keimanan, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa. Kita mampu menahan hawa nafsu dari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita mampu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kita, yang mana beliau telah menuntun kita ke jalan yang benar. Pada bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, ada beberapa adab. Ada 7 adab dalam Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama Islam, segala perbuatan sudah diatur dengan baik dan jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Termasuk memperhatikan adab ketika berbicara. Sebab memiliki adab yang baik merupakan salah satu ciri seorang muslim yang beriman, yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang dicontohkan oleh Rasulullah merupakan hasil dari wahyu dan didikan Allah secara langsung, di mana itu terjadi di tengah-tengah interaksi beliau dengan manusia dan alam semesta. Kemudian tujuan memiliki adab yang baik adalah untuk membentuk dan menghasilkan pribadi-pribadi yang beradab, baik itu terhadap Allah, baik itu terhadap Nabi Muhammad dan sesama makhluk, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Adapun berikut ini adalah beberapa adab berbicara yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Yang pertama, adab yang pertama ialah menjaga lisan. Menjaga lisan. Ini poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang muslim terhadap kita adalah menjaga lisannya dengan penuh perhatian. Ia harus menjauhkan lisannya dari perkataan yang batil, dari perkataan ghibah, namimah, dari perkataan kotor, dan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah telah memberikan hal itu dengan sabdanya yang sebagai berikut.
Innal abda la yatakallama bil kalimah yazilu biha fin nari ab'adu mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang tidak dipikirkan dahulu, dia dapat menggelincirkan ke dalam neraka lebih dari jauh dari timur dan barat. Kemudian adab yang kedua ialah berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam merupakan salah satu adab berbicara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya umat Islam diperintahkan untuk memperhatikan segala ucapannya, seperti berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Intinya, apabila bermanfaat bagi orang lain, maka katakanlah. Tapi jika apa yang akan diucapkan itu tidak bertujuan dan akan merugikan orang lain, lebih baik itu diam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, falyaqul khairan, maka katakanlah yang baik, aw liyasmut atau diam. Kemudian adab yang ketiga ialah sedikit berbicara dalam setiap perkataan. Ada beberapa hadis yang menganjurkan untuk sedikit berbicara kecuali dibutuhkan dan ditanya saja. Sebab terlalu banyak berbicara merupakan salah satu penyebab jatuhnya seseorang ke dalam dosa. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umat muslim, menganjurkan kita untuk sedikit berbicara, apalagi untuk hal-hal yang lebih banyak mudaratnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya Allah mengharamkan kalian dari durhaka kepada orang tua, mengharamkan bakhil dan rakus, memakruhkan katanya dan katanya atau isu, banyak bertanya dan menghamburkan harta." Lanjut, adab yang keempat ialah menjauhkan terhadap perkataan dusta. Dusta itu berbohong, adalah memberitakan sesuatu yang berbeda dengan kebenarannya. Tentunya hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebab dusta akan membawa seseorang ke dalam dosa dan neraka. Seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah yang artinya, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Dan sesungguhnya seorang laki-laki yang berkata jujur hingga di sisi Allah menjadi orang siddiq. Dan sesungguhnya dusta itu membawa seseorang kepada dosa, dan dosa itu membawa kepada neraka. Dan seseorang lelaki yang berdusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kemudian adab yang kelima, dilarang berkata kotor. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang umat muslim berkata yang tidak baik, seperti mengutuk, perkataan kotor, dan ucapan-ucapan batil lainnya. Seorang muslim harus senantiasa berbicara dengan tata cara yang baik, berbicara lemah lembut dan penuh dengan kesopanan. Dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah seorang mukmin yang sempurna, yang suka mencaci, yang suka mengutuk, dan yang suka berkata kotor." Kemudian adab yang keenam ialah jangan senang berdebat meski dia benar. Kecerundungan orang yang suka berdebat adalah
mengomentari setiap perkataan orang lain dari sisi lemah atau salahnya. Tersebut biasanya berupa celaan dan kritikan yang dapat mengundang pertikaian. Seorang yang senang berdebat akan terjerumus ke dalam dosa dan kesesatan. Karenanya, seorang muslim sebaiknya menghindari banyak berdebat dengan orang lain walaupun ia benar. Kemudian adab yang ketujuh, adab yang terakhir ialah larangan membuat pendengar tertawa dengan sesuatu yang dusta. Banyak orang yang dengan sengaja berbohong dan mengada-ngada agar pendengarnya itu tertawa. Jelas, ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Bahkan Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya bahwa celakalah bagi seseorang yang berbicara untuk membuat sekelompok orang tertawa dengan suatu kebohongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah bagi seseorang yang berbicara lalu berdusta untuk membuat sekelompok orang tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.